Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Walaupun diguyur rintik-rintik hujan, Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita, melangkahkan menuju masjid yang mulia ini. Kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian juga meneruskan thalabul ilmi, kewajiban kita untuk selalu menambah ilmu. Semoga semua yang kita usahakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh, menjadi bekal kita besok di yaumil akhir. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dengan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas bersama, belajar bersama, yaitu tentang peristiwa perang Badar dan juga peristiwa-peristiwa yang mengikuti ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa perang Badar. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, yaitu aktivitas antara perang Badar dan perang Uhud. Jadi perang Badar itu adalah perang yang besar, pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian nanti disusul yang perang yang kedua yang besar, yaitu perang Uhud. Akan tetapi ternyata di sela-sela antara perang Badar dan perang Uhud itu banyak juga terjadi peperangan. Insyaallah akan kita bahas nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwasanya kita tahu perang Badar yang terjadi adalah merupakan tonggak pertama kali kemenangan Islam, kemenangan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menepati janjinya bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman, menolong orang-orang yang benar. Maka pada perang Badar ini Allah membuktikan bahwasanya orang-orang yang berada di dalam kebenaran, orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW, membela agama Allah, itu diberi kemenangan yang mutlak. Padahal dunia waktu itu, khususnya dunia Arab, itu memandang bahwasannya kekuatan yang besar
kekuatan yang dieluk-elukan yaitu kekuatan kafir Quraisy, akan tetapi ternyata kekuatan yang besar itu dikalahkan oleh kaum muslimin, mungkin dengan kekuatan yang apa adanya, yang tidak sebanding dengan kaum kafir Quraisy. Sehingga peristiwa itu menjadikan kaum Yahudi yang berada di Madinah itu tambah kebenciannya, tambah kedengkiannya, dan tambah dendamnya. Begitu juga orang-orang munafik yang ada di Madinah, apalagi orang-orang musyrik yang di Mekah. Nah, ini ya. Jadi setelah kemenangan kaum muslimin itu justru membuat musuh-musuh Allah itu semakin benci, semakin ingin memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asrafu. Sesungguhnya kamu akan mendapati atau kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwasannya isyarat bahwasannya sejak dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu yang paling benci, paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Maka ketika ada peristiwa kemarin, ya ada salah seorang yang nendang sesajen di gunung Perahu atau gunung apa itu. Nah, kemudian Mbah Gimbal di sosial medianya menantang ya, dengan kerasnya dan siap mati, siap untuk berperang untuk melawan orang-orang yang berani melarang sesajen dan sebagainya. Nah, ini memang sudah jelas ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah orang-orang musyrik. Dan yang nyata itu di Kaloran atau di Kalimangkis, di dekatnya ya di desa sebelahnya Ustaz Muslim bercerita tentang sana. Ya. Itu ada suatu desa memang minoritas kaum musliminnya, minoritas. Jika ada orang Buddha, kemudian masuk Islam, itu mesti dimusuhi. Bahkan tidak hanya itu, ya, pokoknya siap untuk ya diguna-guna, pokoknya nggak tenang hidupnya. Nah, sekarang itu minoritas itu karena kuncinya minoritas di sana. Itu kalau sudah ada musola, ada masjid, nanti insyaallah akan menular yang lainnya, akan mengislamkan yang lainnya. Maka di desa itu ini lagi kuat-kuatan, lagi pokoknya nekat untuk membuat musola. Wah, yang nekat ini setelah gali pondasi langsung nggak bisa jalan. Itu luar biasa ya, luar biasa. Dan orang yang pernah bercerita yang sudah masuk Islam atau pendatang orang Islam yang datang, misalnya orang Islam, saya orang Islam ya, dia menikahi gadis sana, kemudian di sana pokoknya oleh mereka itu dibuat tidak tenang, bahkan mungkin ingin dibunuh. Ya, entah bunuhnya itu matinya nggak wajar, tiba-tiba kecelakaan dan lain sebagainya, gitu kan. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik itu luar biasa permusuhannya terhadap kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin kita itu insya Allah tidak benci walaupun terhadap orang-orang yang seperti itu ya, sama orang kafir baik kita itu ya, malah pengen kita itu
berbaik kepada mereka sehingga mereka tertarik dengan agama kita. Begitu juga orang-orang Yahudi. Nah, sekarang ini apa-apa yang dikendalikan, ya, maksudnya apa-apa ekonomi maupun lain sebagainya itu mesti ada yang mengendalikan, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Elit global, ya, istilahnya elit global itu kaki tangannya Yahudi ini kaki tangannya Dajjal. Nah, jadi sehingga yang lainnya kita itu suruh mengikuti gaya ataupun aturan mereka, termasuk kemarin musibah COVID itu supaya apa? Ini yang berbicara mantan intelijen, ya. Supaya apa? Supaya kita itu dikendalikan oleh mereka. Jadi kalau negara, presiden itu nanti lain, kalau orangnya sudah dikendalikan itu mudah. Jadi intinya apa? Intinya ternyata kita itu biar takut kepada bukan selain Allah. Kita takut dengan takut lapar, takut mati, atau mati sudah wajar, tapi sehingga kalau takutnya berlebihan itu kita justru tidak takut pada Allah. Ya buktinya saja dulu, ya, ketika kita ada COVID-19, ya, kita itu lebih takut ke masjid daripada ke pasar ataupun jalan-jalan ataupun kerja. Ini kenyataannya, kenyataan. Nah, ini kan itu memang sudah dibuat ataupun oleh mereka memang sudah diskenariokan. Nah, di antaranya adalah mereka orang-orang Yahudi, ya. Ini adalah peristiwa dulu Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi setelah terjadi perang Badar, ternyata justru membuat mereka semakin keras permusuhannya terhadap kaum muslimin, ya. Setelah perang Badar ini ada peperangan yang pertama, yaitu perang Bani Sulaim, ya. Sulaim tulisannya Sulaim, ya, di Al-Khudr, ya. Peperangan Bani Sulaim adalah Bani yang dekat dengan Bani Ghatafan. Mereka menghimpun kekuatan untuk menyerang Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengerahkan 200 penunggang unta menetap di dekat perkampungan Bani Sulaim, yaitu di Al-Khudr. Kemudian mereka tunggang langgang meninggalkan 500 unta. Nah, ini peperangan yang pertama. Jadi Bani Sulaim dan Bani Ghatafan ini ingin menyerang Madinah. Karena tetapi setelah diketahui, langsung Rasulullah SAW mengerahkan 200 penunggang unta, dan mereka sebelum diserang sudah takut duluan lari tunggang langgang meninggalkan 500 unta, sehingga unta ini dibagikan kepada prajurit yang ikut menyerbu. Kemudian peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah, ya, 7 hari setelah perang Badar. Beliau mengangkat Sibak bin Al-Fahzah sebagai pengganti beliau. Kemudian di sisi lain di Mekah, ya, di Mekah ada konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ya. Tadi setelah 7 hari dari peperangan, Rasulullah SAW pulang dari peperangan Badar, terjadi perang lagi. Tapi dimenangkan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan 500 unta harta rampasan. Kemudian di kota Mekah, ya, ini ada Umar bin Wahab al-Jumahi duduk di Hijr bersama Sofwan bin Umayyah. Nah, Umar bin Wahab ini anaknya tertawan ketika perang Badar. Nah, Umar dan Sofwan bin Umayyah ini bincang-bincang tentang kekalahan mereka, ya, tentang kemarahan mereka, saudara-saudara mereka ada yang ditawan, ada yang dibunuh. Kemudian mereka sangat menyesal
sangat marah ya ketika pemimpin-pemimpin mereka itu ketika mati dibuang di sumur ataupun dimasukkan ke sumur Badar yang bau ya. Nah, mereka sangat marah. Makanya Sofwan bin Umayyah ini ya ngompori istilahnya ya, ngompori Umair bin Wahab ya. Kemudian Umar bin Wahab ini ngomong, kalau saya tidak mempunyai tanggungan utang yang banyak ya, dan tidak mempunyai tanggungan menanggung anak-anak dan istri-istri, paman-paman, kakak kami ya, maka saya akan menemui Muhammad dan akan membunuh dia atau menyerang dia. Akhirnya Sofwan bin Umayyah ini memberikan janji ya, ataupun akan menanggung tanggungannya Umar. Maka Umar ini diperintahkan untuk pergi ke Madinah untuk melaksanakan niatnya ya, melaksanakan niatnya. Kemudian Umar menemui Nabi di Madinah ya. Ketika mau menemui Nabi, karena melihat membuluskan pedang, maka Umar bin Khattab menghadangnya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk masuk ya, untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu inginkan, wahai Umar? Kamu datang ke sini, saya hanya mau ngecek keadaan anak saya. Ternyata anak saya baik-baik saja ya. Kemudian katakan yang sejujurnya, apa yang kamu inginkan ke sini ya. Saya tidak ingin yang lainnya, saya cuma ingin mengecek keadaan anak saya. Langsung Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang dibincangkan antara Umar dengan Sofwan bin Umayyah ini di Hijr Ismail. Bukankah kamu bersama Sofwan bin Umayyah berbicara begini di Hijr Ismail? Seandainya kalau saya tidak punya tanggungan maka mau menyerang Muhammad. Langsung seketika itu dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu betul-betul Rasulullah, betul-betul Nabi. Karena tidak ada orang yang tahu kecuali saya dengan Sofwan. Nah, kalau kamu bukan Nabi, bukan Rasul, maka tidak mungkin mengetahui pembicaraan kami ini ya. Jadi mereka sudah berkonspirasi untuk membunuh Nabi ya. Tentunya ini Umar ini sudah menemui Abdullah bin Ubay ya, bin Salul, tokoh munafik yang ada di Madinah yang pura-pura masuk Islam. Wadidin Rasulullah, ini konspirasi mereka. Akan tetapi setelah beberapa hari tidak pulang-pulang, setelah pulang ternyata terdengar kabar bahwasannya Umar bin Wahab ini telah masuk Islam. Maka Sofwan bin Umayyah ini sangat marah dan berkata, saya tidak akan pernah menemui dia dan tidak akan pernah memberikan bantuan apapun kepada Umar ya. Awalnya diperintahkan untuk membunuh Nabi, ternyata ketika berhadapan dengan Nabi balik 180 derajat. Ini luar biasa ya. Jadi pengaruh Nabi Muhammad SAW, pengaruh baik kejiwaannya, omongannya itu kalau di hadapan musuh itu bisa membalikkan fakta ya. Ini luar biasanya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang tadinya itu datang dengan penuh kemarahan ya, yang dulu itu Umar bin Khattab ya, ketika menghadap Nabi 180 derajat langsung masuk Islam. Begitu juga ini Umar ya, Umar. Wadidin Rasulullah. Kemudian selanjutnya, peristiwa selanjutnya adalah perang Bani Qainuqa ya. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah ya, itu sudah mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk saling menjaga, untuk saling membantu dan tidak boleh saling menyerang. Akan tetapi karena melihat perkembangan kaum muslimin atau perkembangan kekuasaan Nabi Muhammad SAW itu semakin melejit, bahkan bisa mengalahkan
orang-orang kafir Quraisy, padahal orang-orang kafir Quraisy itu adalah rajanya orang Arab, ya. Kok bisa kalah? Ini tidak mungkin, ya. Ya, jadi orang-orang pemuka-pemuka Yahudi Bani Quraisyah ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya. Kalau raja-rajanya bisa kalah, ini tidak mungkin. Makanya dia, nah ini kalau diteruskan ini sangat membahayakan, ya. Makanya karena Bani Qainuqa ini adalah termasuk bani ataupun suku Yahudi yang paling kuat, ya, mempunyai benteng, kemudian mempunyai 700 pasukan, ya, bersenjata komplit. Dan juga Bani Qainuqa ini adalah mereka ahli dalam ataupun pengrajin, ya, pengrajin emas, pengrajin perkakas, dan bahkan pengrajin senjata perang, pedang, tombak, tameng, dan lain sebagainya, ya. Ini Bani Qainuqa. Maka ini Bani Qainuqa adalah sebagai pelopor untuk yang pertama kali memberontak ataupun melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Kenapa ini? Karena kelicikan dan kebencian orang Yahudi. Nah, pemimpinnya adalah Syais bin Qais, ya, Syais bin Qais. Nah, tokoh Yahudi yang selanjutnya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Yaitu dia adalah orang Yahudi yang paling jahat dan paling kuat adalah Bani Qainuqa, sehingga meremehkan dan mengganggu kaum musliminnya. Karena orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini merasa paling kuat, ya, itu meremehkan kaum muslimin dan membuat sempit kehidupan kaum muslimin. Di pasar-pasar diganggu, dilecehkan, dicemooh, ya, sehingga terjadi penghinaan dan pelecehan terhadap muslimah, ya. Jadi ketika ada seorang muslimah belanja di toko, ya, toko buah, toko perhiasan, itu ada yang ganggu. Nah, kemudian setelah mengganggu, ternyata pemilik tokonya ini mengikatkan baju dari kaum muslimah ini, ya, sehingga ketika pergi tidak sengaja langsung kecenengan bajunya. Akhirnya ada melihat dan akhirnya teriak, ya. Setelah teriak, kemudian ada kaum muslimin langsung membunuh ini, ya, penjualnya, ya. Kaum muslimin melihat karena ada muslimah yang dilecehkan, ya, meminta tolong. Akhirnya ada seorang Ansor yang langsung membunuh atau menuju penjual itu, kemudian dibunuh. Setelah itu dikepung dan seorang Ansor ini dibunuh. Kabar ini nyampe kepada Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah, ya, peperangan, ya. Maka sebelum peperangan diperingatkan dulu, ya, diperingatkan dulu Bani Qainuqa untuk meminta maaf dan untuk melanjutkan ataupun menepati perjanjian mereka. Akan tetapi justru mereka menantang, ya, justru menantang. Begini kata mereka, kalian telah memenangkan dengan kafir Quraisy, tetapi kalian belum tahu kekuatan kami. Kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan kami. Ini menunjukkan bahwasanya ingin nantang, ya, berarti karena sudah diperingatkan, ya, tidak langsung menyerang. Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada mereka untuk minta maaf, bertobat ataupun kembali untuk menepati perjanjian mereka, tapi justru malah menantang, ya, menantang. Oleh karena itu mereka dikepung, ya, selama 15 hari, dimulai dari tanggal 15 Syawal 2 Hijriah sampai hilal bulan Zulqa'dah, ya. Ini. Kemudian setelah 15 hari Allah Subhanahu wa taala menyusupkan rasa takut terhadap mereka sehingga mereka menyerah. Nah, ya.
Jadi benteng mereka Bani Quraizah itu dikepung selama 15 hari dan mereka ketakutan. Jadi belum terjadi perangan ini baru dikepung. Nah, kemudian setelah mereka menyerah kalah, maka Nabi Muhammad SAW menghukum mereka, yaitu semuanya dibunuh, ya, semuanya dibunuh karena sebagai hukuman mereka melanggar perjanjian dan telah melecehkan kaum muslimin, melecehkan para sahabat, bahkan tadi melecehkan muslimah dan juga membunuh kaum muslimin, ya. Dan setelah diberi peringatan tidak mau, maka akhirnya terjadi peperangan dan mereka kalah, menyerah tanpa peperangan setelah dikepung selama 15 hari. Akan tetapi ketika akan dihukum, Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia memang adalah tokoh munafik, ya, memaksa Nabi untuk mengampuni mereka, ya. Wahai Rasulullah, jangan dihukum mati mereka. Itu adalah teman-teman saya dulu yang membantu saya memerangi ataupun berperang ketika melawan Aus. Anda dari Khazraj ini siapa? Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi Muhammad menolak Abdullah bin Ubay ini. Tidak, tetap mereka harus dihukum biar tahu rasa, ya. Abdullah bin Ubay ini nyikap Nabi, memegangi Nabi dan tidak melepaskan. Saya tidak akan melepaskan sampai kamu mengampuni mereka, memaafkan mereka, ya. Kemudian karena dipaksa oleh Abdullah bin Ubay, ya, walaupun Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang pura-pura masuk Islam, baru saja masuk Islam, ya, baru berapa bulan, Nabi Muhammad SAW mengampuni mereka, tidak jadi membunuh mereka, akan tetapi mereka diusir semuanya, ya, diusir, ya. Bani Qainuqa ini diusir oleh Nabi, tidak boleh tinggal di Madinah, tidak boleh tinggal berdekatan dengan Nabi, dengan kaum muslimin. Akhirnya mereka diusir, tetapi harta mereka tidak boleh dibawa, ya, tidak boleh dibawa. Silahkan mau tinggal di mana. Akhirnya mereka sampai pergi ke perbatasan Syam, ya. Kemudian harta mereka dikumpulkan, yang mengumpulkan adalah Muhammad bin Maslamah. Nah, setelah itu dibagi, ya, kepada kaum muslimin, ya, setelah diambil 1/5-nya. Ini tidak selang berapa lama orang-orang yang pergi ini banyak yang meninggal, ya, entah meninggal karena sakit, kelaparan dan sebagainya, ya. Ini akibat dari orang-orang yang melanggar perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya ingin damai justru malah menyerang, bahkan menentang Nabi Muhammad SAW. Itulah hukuman bagi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin, ya, dan Rasulullah SAW memberikan contoh, ya, bahwasannya kaum muslimin itu ingin hidupnya damai, intinya damai. Walaupun kamu dalam keadaan Yahudi, nggak apa-apa, tetapi jangan saling mengganggu, jangan saling menyerang. Kalau sudah ada perjanjian damai, berarti, ya, hidup damai. Tetapi, ya, tadi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahwasannya yang keras permusuhannya adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Makanya mereka tidak bisa kalau ingin damai. Yang contoh real nyata, ya, di Palestina. Setelah Palestina itu melawan, nanti kalah, perjanjian damai, nanti mereka yang mulai lagi terus. Memang sudah karakter, ya, karakter itu. Dan itu sudah ada label kamarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu orang-orang Yahudi, ya. Dulu mungkin Izzuddin Al-Qassam, Hamas menang, nanti perjanjian. Wah, perjanjian, mereka yang melanggar lagi, yang menyerang lagi. Kemarin pas Ramadan, ya, kaum muslimin diserang oleh Israel lagi, dari Yahudi, ya. Itu tentang perang
Bani Qainuqa. Kemudian selanjutnya, peristiwa selanjutnya adalah perang Asy-Syawiq, ya, perang Asy-Syawiq. Nah, ini Sofwan bin Umayyah menjalin persekongkolan dengan Yahudi dan munafikin. Nah, jadi memang orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu selalu berhubungan dengan orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya, dan juga orang Yahudi. Ya. Ini mereka bersekongkol untuk mengalahkan, bahkan untuk menyerang Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin, baik Ansor dan Muhajirin. Kemudian Abu Sufyan ini berpikir untuk melakukan tindakan yang berbahaya. Wah, dia sangat marah. Akhirnya dia apa? Bernadar. Pokoknya saya bernadar, saya tidak akan pernah mandi sekalipun saya dalam keadaan junub sampai saya bisa menyerang Muhammad. Itu nadarnya Abu Sufyan. Akhirnya untuk memenuhi nadarnya, maka dia pergi bersama 200 orang, ya. 200 orang tentara, tetapi tidak berani masuk Madinah. Dia berhenti di Gunung Naib dekat dengan Madinah, sekitar 12 mil dari Madinah. Kemudian dia ketika malam hari mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Diam-diam mendatangi Huyai bin Akhtab untuk menerima mereka. Akan tetapi Huyai bin Akhtab ini tidak mau. Tokoh Yahudi Huyai ini, ya, tidak mau, tidak berani, ya, dan menolaknya, disuruh pergi. Kemudian dia mendatangi rumah Salam bin Miskan, pemimpin Bani Nadir. Nah, akhirnya dia disuruh masuk, kemudian diberi makan, diberi minum khamr, ya, dan Sofyan ini meminta kepada Salam bin Miskan tidak boleh memberitahu bahwa keberadaannya, ya, tidak boleh memberitahu, membocorkan keberadaannya, merahasiakan. Akhirnya setelah itu mereka keluar, ya, keluar menuju pasukannya, dan Abu Sufyan memutus tentara pilihannya untuk memotongi pohon-pohon kurma dan juga membakar pagar pohon kurma ataupun membakar pagar ladang kurma ini yang dilakukan Abu Sufyan dan tentaranya. Nah, setelah itu kabarnya terdengar sampai Rasulullah SAW. Nah, ternyata di kebun kurma ini ada 2 orang Ansor, ya, ada 2 orang Ansor, dan mereka dibunuh oleh mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapat kabar, akhirnya Rasulullah SAW mengerahkan pasukan untuk mengejar mereka, tetapi mereka langsung kabur pergi, ya. Sehingga ketika sampai berhenti di Qoratul Qadr, Rasulullah SAW menemukan bekal mereka, dan yang bekal yang paling banyak adalah gandum. Nah, ini peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah, 2 bulan setelah perang Badar. Makanya karena Nabi Muhammad SAW ketika mengejar pasukan Abu Sufyan ini tidak terkejar, ternyata yang didapatinya adalah bekal mereka berupa gandum, maka dinamakan perang As-Syawiq. Ya. As-Syawiq kalau dalam bahasa Arab artinya ya gandum itu, ya. Gandum. Nah, itu. Jadi kenapa dinamakan perang As-Syawiq? Itu tadi, ya. Jadi Abu Sufyan membuat onar, kemudian dikejar oleh Nabi, ternyata tidak terkejar, dan dia cepat maka ditinggalkan semuanya, ya, ditinggalkan semuanya seperti selamat. Ternyata itu harta rampasannya berupa gandumnya yang banyak, makanya disebut perang Asy-Syawiq. Terus selanjutnya yaitu perang Dhi Amr, ya. Dan perang Dhi Amr ini adalah peperangan yang paling besar sebelum perang Uhud, yaitu terjadi pada bulan Muharram 3 Hijriah. Sebabnya yaitu mata-mata Madinah menyampaikan bahwa Bani Tha'labah mau menyerang daerah-daerah sekitar Madinah, ya. Sebab terjadinya peperangan ini adalah ada mata-mata karena
kalau dulu kan harus selalu ada mata-mata, sekarang intelijen namanya, intelijen. Ini mengetahui bahwasannya Bani Sa'labah sudah mengerahkan 450 prajurit ya, baik jalan kaki maupun berkendaraan untuk menyerang Madinah. Makanya Nabi Muhammad SAW mempersiapkan 450 prajurit ya, 450 prajurit itu adalah prajurit Nabi ya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyerahkan Madinah kepada Utsman bin Affan ya. Maka setelah mendengar pasukan kaum muslimin menyerbu mereka, maka mereka berpencar-pencar ke gunung. Nah, takut mereka, Bani Sa'labah ini takut, lari bukan langkah, berpencar-pencar di gunung-gunung. Lalu Nabi Muhammad SAW menempati tempat berkumpulnya musuh, yaitu di mata air yang namanya Dhi Amr. Makanya ini dinamakan perang Dhi Amr. Kemudian beliau menetap di sana selama sebulan penuh ya, yaitu sampai bulan Safar 3 Hijriah, tadi dari bulan Muharram sampai bulan Safar. Apa fungsinya Nabi Muhammad SAW tinggal di sana? Yaitu untuk membuktikan kekuatan kaum muslimin. Jadi kekuatan kaum muslimin itu banyak, kuat. Jadi untuk membuat gentar musuh-musuh Allah ya. Kemudian selanjutnya setelah peristiwa Dhi Amr, perang Dhi Amr, terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, Ka'ab bin Al-Ashraf adalah tokoh Yahudi yang terpandang. Ka'ab termasuk tokoh Yahudi yang sangat dendam terhadap Islam dan kaum muslimin. Dia berasal dari kabilah Ta'i, dari Bani Nabhan, ibunya berasal dari Bani Nadir. Dia dikenal sebagai orang kaya dan suka berbuat baik terhadap orang Arab, dan dikenal sebagai penyair dari Yahudi. Kemudian bentengnya berada di sebelah tenggara Madinah, tepatnya di bagian belakang dari perkampungan Bani Nadir. Nah, Ka'ab setelah melihat kekalahan kaum kafir Quraisy ya, dia pergi ke Mekah dengan nangis-nangis ya, dengan nangis-nangis. Untuk apa? Untuk membakar dendam kaum kafir Quraisy ya, dan menceritakan kejadian bahwasanya tokoh-tokoh Quraisy itu dibuang di sumur yang bau, sumur Badr, sehingga mereka marah ya, marah, membakar semangat membakar dendam kaum kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya mereka segera membalas kekalahan mereka ini ya. Sehingga kaum Quraisy yaitu Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab ini, mana yang lebih baik antara mereka dengan kami? Siapa yang lebih lurus antara mereka dengan kami? Kata Ka'ab, yang lebih lurus, yang lebih benar adalah kalian, bukan Muhammad. Nah ini ya, ini yang dikatakan Ka'ab bin Al-Ashraf. Intinya apa? Intinya ya, membela mereka. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu, tidak dikalahkan, ini posisi kaum muslimin di Madinah ini membahayakan kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi nanti yang menguasai ekonomi, yang menguasai kekuasaan, semuanya kaum muslimin, maka mereka akan kalah, mereka akan terpojok, tidak bisa berkutik, tidak bisa mengatur. Makanya biar cepat selesai, cepat dibalas, nanti habis kaum muslimin kalah, maka itu dia memberi kompor ya, mengkompori. Kemudian setelah pulang dari Mekah, Ka'ab bin Al-Ashraf ini membuat syair-syair yang menghina kaum muslimin dan menghina istri-istri sahabat dan juga menjelek-jelekkan Nabi. Peristiwa seperti itu terdengar sampai telinga Nabi SAW, bahwasannya Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah orang yang
paling jahat permusuhannya dan paling bahaya karena dia sangat menjelek-jelekan sahabat Nabi dan juga Nabi. Maka Nabi berkata, siapa yang siap menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf karena dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Maka beberapa sahabat yang bangun berdiri yaitu Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah, Ubad bin Bisr dan Abu Abbas bin Jabir maju ke depan. Nah, dia mempunyai idenya bagaimana? Yaitu Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah ini pura-pura menjadi temannya Ka'ab. Dia diam-diam masuk ke benteng, kemudian menemui Ka'ab dan ngomong, sebenarnya saya ini tidak senang dengan Muhammad. Bukan apa? Karena dia yang ngatur begini-begini, wah kita jadi susah. Wah itu jadi seakan-akan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah itu datang lagi Abu Nailah seperti itu juga. Kemudian mereka berkata, besok kita akan kesini lagi. Wah, benar, hari besoknya mereka sudah membuat rencana untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Muhammad bin Maslamah ini mendodok ataupun memanggil ketika sudah mau tidur ya. Ka'ab bin Al-Ashraf ini sudah mau tidur. Ka'ab langsung bangun. Padahal dia sudah wangi dan macak karena dia orang kaya ya. Istrinya mau, maksudnya masih sudah mau kemana? Itu teman saya Abu Nailah kayaknya minta pertolongan. Setelah keluar, ya diajak jalan-jalan. Kesana kayaknya enak itu jalan-jalan. Kamu kok wangi sekali ya? Boleh saya mencium rambutmu? Boleh. Tapi itu sudah direncanakan ya. Nah, setelah itu jalan-jalan lagi, minta mencium rambutnya lagi karena kamu kan sahabat saya. Pengen banget, kamu wangi banget, pengen cium lagi rambutnya. Oh iya, boleh. Setelah 3 kalinya sama Ka'ab dipegang yang keras, teman-temannya menyerang, menikam, ya, tapi nggak kena, ya, sehingga mereka kewalahan melawan Ka'ab ini. Akhirnya salah satu dari mereka menikam dari belakang sampai tembus ke depan dan akhirnya meninggal Ka'ab bin Ashraf ini ya. Ada salah satu dari sahabat yang tertebas, yang mungkin ketebas temannya karena malam gelap seperti sekarang kan. Akhirnya mereka lari, kemudian kepalanya dibawa dihadapkan ke Nabi Muhammad SAW. Setelah itu yang terluka itu sama Nabi Muhammad SAW diludahi, akhirnya sembuh seperti sedia kala, tidak seperti terluka sedikit pun. Itu yang terjadi terhadap Ka'ab karena dia adalah dedengkot yang sudah menghinakan Nabi, Rasul dan kaum muslimin. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh ya, dibunuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Yang terakhir karena masih sedikit, yaitu Nabi bersama 300 pasukan pada bulan Rabiul Awal akhir 3 Hijriah beliau beranjak ke Burhan di Hijaz. Beliau menetap di sana hingga awal bulan Jumadil Ula, tapi tidak terjadi peperangan ya. Perang Burhan namanya ini sebagai awal ataupun tonggak peperangan perang Uhud. Setelah itu besok insyaallah di pertemuan yang akan datang yaitu perang Uhud. Warahmatullahi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Jadi memang memperjuangkan Islam itu tidak hanya dengan pikiran, tapi seperti Nabi Muhammad, pikiran, tenaga, ya bahkan nyawa siap untuk menegakkan dinul Islam ini ya. Mungkin kalau sekarang kita hanya dengan harta, ya, tenaga, pikiran, tapi insya Allah suatu saat, ya, dan itu janji ya, janji akan terjadi peperangan antara
kaum kafir dan kaum muslim. Maka kita mulai sekarang persiapkan iman kita, persiapkan kekuatan kita, sehingga kita tidak seperti Abdullah bin Salul membelot, tidak membela Islam, justru malah membelot. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.